Assalamualaikum teman-teman, kenalin nama aku Laili Nurpadila dari kelas 12 IPS 1. Pada video kali ini, aku bakalan ngebahas mengenai perekonomian pada masa demokrasi terpimpin. Teman-teman udah pada tahu belum sih bagaimana kondisi perekonomian bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Kalau belum tahu, yuk kita sama-sama bahas. Masa demokrasi terpimpin dimulai dari disampaikannya dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dekret ini berisi mengenai pembubaran konstituante, pembentukan DPR dan MPR, serta kembalinya konstitusi Indonesia pada UUD 1945. Kebijakan ini disambut baik oleh kalangan yang jengah dengan ketidakstabilan politik nasional selama 9 tahun, yang berdampak pada kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Bahkan, Soekarno banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang didasarkan atas pemikirannya tentang revolusi Indonesia yang oleh banyak pihak dianggap terlalu ekstrem dan membawa Indonesia jatuh lebih jauh ke dalam jurang kekacauan. Lalu, kebijakan apa saja sih yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi kekacauan ekonomi yang terjadi? Pertama, pembentukan Badan Perancang Nasional atau Bappenas pada 15 Agustus 1959 yang diketuai oleh Muhammad Yamin dengan anggota sebanyak 50 orang. Tugasnya yaitu menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, serta menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Kedua, penurunan nilai mata uang atau devaluasi. Untuk membendung tingginya inflasi pada 25 Agustus 1959, dilakukanlah devaluasi dengan nilai uang kertas Rp500 menjadi Rp50 serta pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Kas negara mengalami defisit akibat proyek politik yang menghabiskan anggaran, dan justru pemerintah malah mencetak uang baru tanpa perhitungan matang untuk menyetop defisit tersebut. Akibatnya terjadilah hiperinflasi mencapai 600%. Wah, sudah tinggi sekali ya teman-teman. Lalu, devaluasi kembali dilakukan pada 1965 dengan menjadikan uang Rp1.000 menjadi Rp1. Ketiga, ada Deklarasi Ekonomi atau DEKON yang dikeluarkan pada 28 Maret 1963 untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Namun, sayangnya kebijakan ini mengalami kegagalan karena tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dolar USA serta konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat yang memperparah kemerosotan ekonomi. Selanjutnya, meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Sebagai langkah dari ekonomi berdikari, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris yang menjadi ciri khas perekonomian Indonesia. Harapannya, hasil pertanian mampu diekspor untuk memperoleh devisa dan menyeimbangkan neraca perdagangan. Kebijakan terakhir adalah peleburan bank. Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral. Lewat Perpres nomor 7 tahun 1965 didirikan Bank Tunggal milik negara. Bank Tunggal milik negara berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral sekaligus bank umum. Bank Indonesia adalah hasil peleburan dari bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara. Tetapi sayangnya, langkah ini memicu spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara. Sebab saat itu belum ada lembaga pengawas. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.